Hai, Assalamualaikum. Masih bersama saya di sini. Dan saat ini kita masih mempelajari hukum kolom. Di sini kita akan mempelajari bagaimana bentuk awal dari hukum kolom yang telah kita pelajari di video sebelumnya berubah menjadi persamaan yang di dalamnya terdapat bentuk integral. Dan persamaan ini digunakan untuk menghitung intensitas medan listrik yang disebabkan oleh muatan yang terdistribusi secara kontinu. Di sini kita akan melihat berbagai jenis distribusi muatan, yaitu distribusi muatan persatuan panjang, luas, dan volume. Pada video ini juga dibahas langkah-langkah dasar yang perlu dilakukan untuk memudahkan kalian dalam memecahkan persoalan yang berkaitan dengan medan listrik dengan menggunakan hukum kolom. Langkah-langkah ini sangat penting karena dengan memahaminya, kalian bisa menurunkan sendiri berbagai persamaan matematis untuk mencari harga dari intensitas medan listrik. Dengan kata lain, kalian tidak perlu lagi untuk menghafalkan rumus-rumus dalam menghitung intensitas medan listrik. Selamat menyaksikan. Sekarang kita akan membahas mengenai muatan yang terdistribusi, di mana pada dasarnya muatan yang terdistribusi terbagi menjadi dua jenis. Ada muatan yang terdistribusi secara diskrit, di mana intensitas medan listrik yang dihasilkan oleh muatan yang terdistribusi secara diskrit pada dasarnya adalah jumlah dari intensitas medan listrik yang dihasilkan oleh tiap muatan, di mana persamaannya dapat kita lihat pada slide. Sedangkan untuk muatan yang terdistribusi secara kontinu, maka besarnya intensitas medan listrik adalah integral dari dQ dibagi 4V epsilon 0 R kuadrat dengan arah vektor satuan AR. Nah, sekarang kita akan lihat muatan. Dari persamaan tadi, kita akan lihat ada notasi Q, di mana Q di sini adalah muatan total. Dan pada saat kita bekerja dengan muatan terdistribusi secara kontinu, kita lihat ada notasi dQ, di mana dQ itu adalah sebagian dari muatan. Di mana sebagian dari muatan ini bisa didefinisikan sebagai rho L kalikan dl, di mana definisi dari rho L dan dl dapat dilihat pada slide. dQ juga bisa dinyatakan sebagai rho S kali ds, dengan definisi rho S dan ds pada slide. Dan dQ juga bisa dinyatakan sebagai rho V dikalikan dv, di mana rho V dan dv definisinya dapat kita lihat pada slide. Sekarang, kita akan melihat bagaimana prosedur perhitungan untuk mencari intensitas medan listrik yang disebabkan oleh muatan yang terdistribusi baik secara diskrit maupun secara kontinu. Langkah pertama adalah kita harus menggambarkan posisi muatan dan titik yang akan dihitung medan listriknya, di mana kita sebut di sini sebagai titik pengamatan yang seringkali kita sebut sebagai titik P. Langkah berikutnya, kita tentukan posisi dari dQ. Selanjutnya, kita tentukan sistem koordinat dan kita tentukan pula vektor R, di mana vektor R ini merupakan vektor dari dQ ke titik pengamatan. Selanjutnya, kita akan menentukan magnitud dari vektor R dan juga kita akan menentukan vektor satuan AR, di mana vektor satuan AR ini adalah vektor satuan dari vektor R. Dan juga kita menentukan nilai dQ. Dan langkah yang terakhir adalah kita buat persamaan integral untuk menghitung besarnya intensitas medan listrik dan kemudian kita lakukan penyederhanaan. Hai, menurut pendapat kalian, bagaimana langkah-langkah yang terdapat pada video tadi? Mungkin masih ada yang merasa bingung bagaimana menerapkan langkah-langkah tersebut pada suatu contoh soal. Untuk itu, di video selanjutnya, kita akan menggunakan langkah-langkah tadi untuk menghitung besarnya intensitas medan listrik yang disebabkan oleh muatan yang berbaris berbentuk garis lurus. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.